Salam kenal dan selamat berjumpa kembali dengan cerita silat Indonesia, dalam lanjutan serial bersambung berjudul Si Tangan Halilintar, karya Asmaraman S. Kopingho. Bagian ke-7. Setelah membuat persiapan, mereka diberi pakaian berwarna biru merah oleh Tio Chiang Kun sehingga dalam pakaian seragam itu, mereka tampak gagah. 3 orang jagoan itu memilih 12 orang prajurit yang gagah berani dan 15 orang itu masing-masing menunggang kuda pilihan. Pasukan itu tampak gagah sekali. Pasukan di bawah pimpinan Lau Sichu ini, kuberi nama pasukan Garuda Sakti, kata Tio Chiang Kun, dan Heng San merasa girang dan bangga sekali. Pasukan yang terdiri dari 15 orang itu segera berangkat, merupakan barisan berkuda yang rapi, sehingga di sepanjang perjalanan, mereka menjadi perhatian para penduduk. Ban Hok bersikap sombong pada setiap orang yang memandang barisan itu. Dia berseru lantang, "Hei, lihatlah. Inilah barisan Garuda Sakti." Melihat kelakuan kawannya yang bertubuh tinggi besar ini, Heng San hanya tersenyum geli. Setelah melakukan perjalanan sehari penuh, tibalah mereka di kota Bun Koan. Ketika mereka memasuki kota, tentu saja menimbulkan perhatian, dan pembesar yang menjadi kepala daerah lalu mengadakan penyambutan. Heng San memperlihatkan surat perintah dari Tio Chiang Kun. Membaca surat perintah ini, kepala daerah itu tergopoh-gopoh melakukan penyambutan dengan hormat, mengadakan perjamuan, dan mempersilakan mereka bermalam di kamar-kamar pilihan di gedung kepala daerah. Pada keesokan harinya, kepala daerah itu datang berkunjung dengan memakai kereta. Heng San sebagai komandan pasukan menyambutnya, dan pemuda ini merasa heran sekali ketika kepala daerah itu menyerahkan sebuah bungkusan atau kantung kepadanya dan berkata dengan merendah, "Karni tidak dapat memberi apa-apa, hanya sedikit bingkisan ini, harap Sicu terima dengan senang hati untuk menambah biaya sekedarnya. Tolong sampaikan kepada Tio Chiang Kun bahwa kami di sini baik-baik saja dan sampaikan pula hormat kami kepada beliau." Heng San terheran-heran sehingga tidak dapat berkata-kata. Dia cepat membuka mulut kantung, dan ternyata isinya potongan-potongan emas yang berkilauan. Dia terkejut, dan cepat dia membawa bungkusan itu, berlari keluar mengejar kepala daerah yang sudah naik ke keretanya. "Taijin, tunggu. Ini kantung uangmu, jangan ditinggalkan." "Saya tidak membutuhkan ini," kata Heng San dengan muka merah. Wajah kepala daerah itu terheran dan matanya terbelalak. Tapi, Sicu. Terimalah kembali dan jangan bicara lagi," kata Heng San sambil melempar buntalan atau kantung uang itu ke atas pangkuan pembesar itu yang kini menjadi pucat wajahnya. Tanpa memperdulikannya lagi, Heng San lalu membalikkan tubuh kembali ke dalam rumah di mana dia dan rombongan bermalam. Dia melangkah lebar dan mukanya menjadi merah. Dia masih bersungut-sungut dengan hati sebal, ketika Ban Hok dan Ouyang Sin menghampirinya, dan bertanya mengapa pemuda itu tampaknya kesal dan marah. Aku sedang kesal dan jengkel sekali melihat ulah kepala daerah brengsek itu," kata Heng San marah. "Dikiranya siapakah kita ini? Berani-beraninya dia mencoba untuk menyuap dengan sekantung emas. Pasti ada sesuatu yang tidak beres di sini. Kalau tidak demikian, apa perlunya dia mencoba untuk menyogok? Sekembali kita dari hutan menumpas gerombolan penjahat, pasti akan kuselidiki hal ini." Mendengar ini, Ban Hok dan Ouyang Sin saling pandang lalu tertawa, sehingga Heng San memandang heran. "Mengapa kalian tertawa?" tanyanya tak senang. Lau Te agaknya tidak mengerti akan keadaan zaman. Memang sudah demikianlah keadaan waktu sekarang, sudah lazim. Pemberian itu tidak berarti apa-apa, hanya sebagai tanda penghormatan belaka dari pejabat itu kepada kita yang menjadi utusan Panglima Tio.
Bukan hal aneh, bahkan amat aneh, kalau engkau menjadi marah dan menolaknya Lao Te, kata Ban Hok. Heng San memandang kepada Ban Hok dengan mulut ternganga. Ini merupakan hal yang baru baginya. Akan tetapi apa perlunya? Mengapa dia harus memberi emas kepada kita? Bukankah kita tidak melakukan sesuatu untuknya? Kini Ouyang Sin yang menjawabnya. Lao Te, bukankah kita hendak pergi, membasmi perampok yang mengacau daerahnya? Setidak-tidaknya kita akan mengamankan kota ini dari gangguan perampok dan sudah lumrah kalau kepala daerah itu hendak menyampaikan terima kasihnya dengan sedikit hadiah kepada kita, bukan? Ouyang Sin memandang rekan mudanya itu dengan pandang mata menyesal mengapa Heng San menolak rejeki nomplok itu. Kini mengertilah Heng San, akan tetapi dia tetap merasa penasaran, dan tidak sudi menerima pemberian orang dengan cara demikian. Ia menganggap hal itu merendahkan namanya dan menghinanya. Pasukan Garuda Sakti harus menjadi pasukan yang terhormat, gagah berjuang yang akan dibanggakan oleh Panglima Tio Cigan yang demikian bijaksana dan jujur. Pada keesokan harinya, setelah mendapat keterangan jelas di mana hutan yang dijadikan sarang gerombolan itu berada, Heng San mengajak pasukannya berangkat. Setibanya di luar hutan, Heng San memesan kepada para anak buahnya, agar jangan ada yang bergerak sebelum mendapat perintah darinya. Kemudian Ban Hok yang bertubuh tinggi besar itu, mengeluarkan sebuah bendera pemberian Panglima Tio, sehelai bendera berwarna kuning, yang tersulam gambar seekor burung Garuda berwarna merah keemasan. Gagah sekali gambar ini, gambar yang serupa benar dengan sulaman gambar Garuda yang terpasang di dada mereka. Kemudian, sambil mengibarkan bendera itu, mereka menjalankan kuda perlahan memasuki hutan yang lebat itu. Belum lama pasukan berkuda itu bergerak memasuki hutan. Heng San berada paling depan, di belakangnya Ban Hok dan Ouyang Sin berdampingan dan 12 orang anak buah pasukan berbaris dua-dua. Tiba-tiba, dari kanan kiri menyambar beberapa batang anak panah yang kesemuanya tertuju kepada Heng San yang jelas merupakan pemimpin pasukan itu. Heng San mengeluarkan suara tawa mengejek, dan kedua tangannya menangkapi 6 batang anak panah, yang menyambar dari kanan kiri itu. Sekali remas, 6 batang anak panah itu, patah-patah dan dia membuangnya ke atas tanah. Para pelepas anak panah, keluarlah sebagai laki-laki, jangan menjadi penyerang gelap seperti para pengecut. Bentak Heng San dengan suara lantang, dan karena dia mengerahkan tenaga sakti, maka suaranya mengeluarkan gaung, dan menggema di seluruh penjuru hutan. Tiba-tiba hutan yang sunyi itu, berubah hiruk-pikuk dengan suara gemuruh orang bersorak dan berteriak-teriak. Bunuh anjing-anjing kaisar, basmi para pengkhianat bangsa. Banyak bayangan orang berkelebat, berlompatan dari balik batang-batang pohon dan semak belukar. Kurang lebih 40 orang anak buah gerombolan, yang tampak bengis dan pakaiannya bermacam-macam itu, mengepung pasukan Garuda Sakti, dikepalai 2 orang pria muda, yang bersenjata golok besar. Hei, siapakah kepala gerombolan di sini? Heng San memajukan kudanya dan bertanya. 2 orang muda itu melompat ke depan. Seorang di antara mereka berseru, kami berdua yang memimpin. Engkau komandan pasukan, pengkhianat tak tahu malu. Apa maksudmu membawa pasukan datang ke hutan ini? Heng San melihat bahwa 2 orang kepala gerombolan itu masih muda, sekitar 20 tahun usianya dan tampak gagah. Maka, dalam hatinya dia merasa sayang sekali, bahwa 2 orang muda seperti itu, terperosok rendah menjadi pemimpin gerombolan perampok. Kalian orang-orang muda yang gagah, mengapa merendahkan diri menjadi perampok? Tidak adakah jalan hidup yang lain yang lebih bersih dan sempurna untuk kalian tempuh? Heng San menegur dengan suara berwibawa. Kedua orang kepala gerombolan itu saling pandang, lalu mereka tertawa geli. Ini namanya anjing kecil memberi nasihat kepada harimau.
Kami orang-orang golongan Liok Lim, walau bagaimanapun masih mempunyai kejantanan dan semangat kepahlawanan, tidak seperti kamu yang bermuka tebal, sudah menjadi anjing pemerintah asing dan menggigit betis bangsa sendiri. Heng San tidak mengerti akan maksud kata-kata itu. Dia hanya menganggap bahwa kepala gerombolan itu bicara kasar sekali. Karena beberapa kali mendengar dia dimaki anjing, dia menjadi marah lalu membentak nyaring. Kalau kalian sayang nyawa, lebih baik kalian bubarkan orang-orangmu, dan kalian ikutlah kami menjadi tawanan, barangkali saja nyawa kalian akan diampuni. Anjing hina, kematianmu sudah di depan mata masih berani mengoceh. Teriak seorang di antara dua orang pemimpin gerombolan, dan secepat kilat goloknya sudah menyambar dengan serangan kilat. Anak buahnya, yang melihat pemimpin mereka sudah mulai turun tangan, segera bergerak dan berteriak-teriak, "Bunuh mereka, bunuh anjing-anjing penjilat kaisar," dan mereka pun lalu menyerbu dan menyerang pasukan Garuda Sakti. Heng San dan dua orang rekannya, juga selusin prajurit Garuda Sakti sudah berlompatan turun dari atas punggung kuda, dan mereka pun menyambut serbuan para gerombolan itu dengan gagah. Heng San bermaksud untuk menangkap atau membunuh dua orang pimpinan gerombolan itu, lalu membujuk anak buah mereka agar menakluk dan menyadarkan mereka. Akan tetapi dua orang rekannya, Ban Hok dan Ouyang Sin, mengamuk dengan hebat, merobohkan banyak anak buah gerombolan. Juga selusin prajurit Garuda Sakti mengamuk dan biarpun jumlah musuh lebih banyak, namun para prajurit pilihan ini, jauh lebih tangguh dan sebentar saja banyak anggota gerombolan berjatuhan terbabat senjata tajam. Melihat ini, Heng San mempercepat gerakannya. Sambil mengeluarkan bentakan nyaring, tubuhnya berkelebat di antara dua orang pimpinan gerombolan yang mengeroyoknya, dan dua orang itu terpelanting roboh, tak mampu bangkit kembali. Setelah merobohkan dua orang pimpinan gerombolan perampok itu, Heng San lalu berseru kepada para anak buahnya, "Saudara-saudara, tahan dan berhenti menyerang." Akan tetapi, mana dia mampu menahan amukan para prajurit yang sudah keranjingan itu. Para anggota gerombolan berjatuhan, banjir darah di tempat itu dan akhirnya, lebih dari separuh jumlah gerombolan itu, roboh tewas dan selebihnya lalu melarikan diri cerai-berai ke dalam hutan lebat. Ketika para prajurit Garuda Sakti hendak melakukan pengejaran, Heng San berteriak lantang, mengerahkan tenaga saktinya, "Berhenti, jangan dikejar." Semua orang berhenti dan Heng San berkata kepada dua orang rekannya, didengar pula oleh selusin prajurit yang tidak ada yang cedera parah itu. "Kita tidak mengenal hutan lebat ini, jangan kejar, kita dapat saja terjebak." Dua orang pimpinan mereka telah tewas dan sebagian besar mereka pun sudah terbasmi, tentu sisanya tidak akan berani lagi membuat kekacauan. Kita kembali ke Keng Koan. Kepala daerah kota Bun Koan yang sudah mendengar akan hasil baik pasukan Garuda Sakti menumpas gerombolan, menyambut dengan penuh penghormatan. Segera, kepala daerah itu mengadakan pesta pora, menyambut kemenangan pasukan itu di rumah yang disediakan untuk tempat bermalam mereka. Akan tetapi, sejak keluar dari hutan, wajah Heng San tidak gembira, seperti kedua orang rekan dan anak buah pasukan. Wajah pemuda itu muram. Diam-diam dia merasa menyesal, bersedih dan menyayangkan, bahwa dalam pertempuran itu pasukannya melakukan pembunuhan terhadap 20 orang lebih anak buah gerombolan. Memang benar, ada kebanggaan dalam hatinya, bahwa dia telah melaksanakan tugas pertama itu dengan hasil baik. Gerombolan perampok, yang suka mengganggu kehidupan rakyat telah dapat dibasminya, berarti dia sudah berjasa terhadap negara dan bangsa, telah menentang kejahatan dan melindungi yang lemah tertindas, yang diganggu keamanan hidupnya, sesuai dengan watak pendekar seperti yang diceritakan gurunya. Akan tetapi, dia merasa sedih memikirkan bahwa orang-orang yang dibunuh itu, bukan lain adalah bangsanya sendiri.
Kini dia melihat penyambutan kepala daerah kota Bunkoan yang demikian hangat dan hormatnya. Diam-diam dia merasa amat muak karena mengingat betapa pembesar itu berusaha menyuapnya dengan emas. Ingin dia mendamprat dan mencaci, akan tetapi Ban Hok dan Ouyang Sin, dua orang rekannya, mencegah dan menyabarkan hatinya. Dia hanya menyembunyikan diri dalam kamar, tidak mau ikut berpesta, membiarkan anak buah pasukan Garuda Sakti bersenang-senang, menikmati pesta perayaan kemenangan yang diadakan untuk mereka. Di dalam kamarnya, Heng San selalu membayangkan para perampok yang telah terbunuh. Terutama sekali dia tidak dapat melupakan dua orang pimpinan gerombolan, yang dengan gagah dan gigihnya melakukan perlawanan. Pada keesokan harinya Heng San mengajak pasukannya pagi-pagi meninggalkan kota itu, untuk kembali ke Kengkoan. Pasukan Garuda Sakti yang hanya terdiri dari 15 orang berikut pimpinan mereka itu menjalankan kuda. Mereka berbaris rapi dan gagah. Wajah mereka berseri-seri, kecuali Heng San yang bermuram di atas kudanya. Bukan hanya karena mereka telah melaksanakan tugas dengan baik, dan berhasil sehingga tentu akan mendapat pujian dari Tio Chiang Kun, akan tetapi, terutama karena di luar tahu Heng San, saku mereka telah dipenuhi emas dan perak oleh kepala daerah kota Ban Koan. Seperti telah mereka duga dan harapkan, kedatangan pasukan kecil ini disambut oleh Panglima Tio Chi Gan sendiri dengan wajah berseri dan mulut tersenyum gembira. Lau Sicu tentu lelah. Kami merasa girang sekali mendengar betapa engkau telah melaksanakan tugasmu dengan baik sekali. Gerombolan dapat ditumpas dan tak seorang pun prajurit kita tewas. Silakan duduk Sicu. Heng San diajak duduk di ruangan dalam, dan dijamu minuman bersama Ban Hok dan Ouyang Sin, sedangkan selusin prajurit Garuda Sakti diperkenankan mengaso dan minum-minum di ruangan belakang. Setelah mereka minum-minum, Tio Chiang Kun bertanya tentang pelaksanaan tugas pertama mereka. Heng San menceritakan dengan sederhana bahwa gerombolan perampok telah dapat dibasmi, dua orang pimpinan mereka telah tewas. Keterangan Heng San yang sederhana itu, sering diganggu Ban Hok dan Ouyang Sin yang dengan getol menceritakan jalannya pertempuran, dengan nada bangga dan menonjolkan jasa-jasa mereka. Tio Chiang Kun menghela napas panjang dan berkata, kalian bertiga dan pasukan kalian memang hebat dan jasa kalian besar. Hanya agak kusayangkan bahwa masih ada sisa anak buah gerombolan penjahat yang sempat meloloskan diri dan tidak semuanya dapat dibunuh. Penjahat-penjahat macam itu kalau dapat lolos, tidak urung tentu akan membentuk gerombolan lain dan mengacau kembali di lain tempat. Sisa mereka melarikan diri ke dalam hutan. Karena saya tidak mengenal daerah hutan lebat itu, saya melarang para prajurit melakukan pengejaran, karena ada bahayanya kami dijebak mereka dan jatuh korban, Chiang Kun. Kata Heng San. Sudahlah, mungkin tindakanmu itu ada benarnya juga. Biarlah sedikit anak buah gerombolan itu meloloskan diri, hal itu tidak berapa penting. Sekarang, ada persoalan yang jauh lebih penting dan berbahaya daripada itu. Louis Sicu sudah kusuruh melakukan penyelidikan teliti akan hal itu. Kami memang sengaja menanti kalian kembali, baru akan bertindak, karena sekali ini kita menghadapi lawan-lawan berat. Tio Chiang Kun bicara dengan sikap sungguh-sungguh, sehingga Heng San menjadi tertarik sekali. Mendengar ucapan ini, Ban Hok si jagoan tinggi besar yang wataknya memang congkak segera berkata. Ada persoalan penting apakah, Tio Chiang Kun? Harap Chiang Kun jangan khawatir. Sekarang pasukan istimewa Garuda Sakti telah kembali, dan segala macam rintangan pasti akan dapat kami hancurkan. Tio Chiang Kun mengangguk-angguk senang, mendengar ucapan yang terdengar gagah ini, akan tetapi diam-diam Heng San mencela kesombongan rekannya, namun dia diam saja. Bersambung ke bagian berikutnya, pada penayangan selanjutnya. Jangan lupa untuk mengklik subscribe, tinggalkan komentar, like dan share, agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Sampai berjumpa kembali pada episode berikutnya.